Shalom saudaraku yang terkasih, puji Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Yaitu Yesus Kristus Tuhan sangat-sangat baik dalam kehidupan saya dan kehidupan saudaraku yang seiman. Saudaraku yang terkasih, saya Hengki Bulolo, saya dari Nias, saya mau katakan kepada kita, keputusan yang berharga dalam kehidupan saya adalah keputusan mengikut Yesus. Keputusan melayani Yesus. Keputusan menjadikan Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan saya. Saudaraku yang terkasih, saya rindu supaya setiap umat manusia, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini mengambil keputusan yang berharga ini dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih, kali ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita dalam beberapa menit ke depan. Dan supaya firman Tuhan ini tersampaikan melalui media sosial, dan saudaraku yang seiman, kita sama-sama melakukan firman Tuhan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, kali ini firman Tuhan saya beri tema keputusan yang benar. Sekali lagi, keputusan yang benar. Kalau ada keputusan yang benar, artinya ada keputusan yang salah. Saudaraku yang terkasih, perlu kita ketahui, keputusan ini adalah hal yang tidak pernah lepas dalam kehidupan manusia. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, dan sampai selama-lamanya. Selama manusia itu masih hidup, keputusan itu akan dipertemukan dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih, keputusan ini sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Dan mau tidak mau, kita harus melakukan keputusan dalam kehidupan ini. Saya tidak tahu apa keputusan yang sering terjadi dalam kehidupan saudara, hal-hal yang kecil ataupun hal-hal yang besar. Namun keputusan ini saya mau katakan sekali lagi, itu tidak pernah lepas dalam kehidupan manusia. Dan kedua, saudaraku yang terkasih, yang perlu kita ketahui mengenai keputusan ini, saudaraku, ternyata keputusan itu sama halnya ketika kita menabur benih. Saudaraku yang terkasih, apa yang kita tanam, maka buahnya kita pasti petik. Hasil dari tanaman kita pasti kita terima. Begitu juga dengan keputusan saudara. Apa yang kita putuskan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, keputusan apa yang kita ambil hari ini, maka dampak, hasil, buahnya kita pasti terima. Maka jangan main-main dengan mengambil keputusan. Saudaraku yang terkasih, artinya jikalau itu keputusan yang salah yang kita lakukan, kita mengambil keputusan yang salah, saudaraku, dampaknya pasti tidak baik dalam kehidupan kita. Dampaknya pasti buruk dalam kehidupan kita. Namun jika itu keputusan yang benar, keputusan itu juga akan berdampak baik dalam kehidupan kita, saudara. Maka saya sarankan kita, saudaraku yang terkasih, untuk mengambil keputusan yang benar. Untuk menjauhkan kita dari setiap keputusan-keputusan yang salah dalam kehidupan kita, yang sering kita temui dalam kehidupan ini sehari-hari. Saudaraku, saya mengajak kita untuk belajar dari satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana mengambil keputusan yang benar. Saya ajak kita untuk membaca satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-28. Saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan. Saya akan membacakan kepada kita. Mari saudaraku yang terkasih, simak baik-baik, renungkan baik-baik, supaya firman Tuhan ini kita sama-sama mengerti dan kita lakukan bersama-sama, sekali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita belajar. Saudara, ini lumayan panjang firman Tuhan ini, namun saya rindu supaya saudara terus mendengarkan firman Tuhan ini sampai selesai. Dari ayat yang ke-16, beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di hadapannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di dalam rumah itu." 18. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian. Tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Ke-19. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Ke-20, saudara. Pada waktu tengah malam, ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tertidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya,
sementara anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ke-21, ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak ini sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. 22, kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Demikianlah mereka bertengkar di depan raja. Ayat yang ke-23, lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Ayat yang ke-24, sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang di depan raja. Yang ke-25, kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Dari ayat yang ke-26 ini kita perhatikan baik-baik. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihan terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, maksudnya yang perempuan pertama tadi, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Yang ke-27, tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Maksudnya bayi ini diberikan kepada perempuan yang kedua. Ayat yang ke-28, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Amin. Saudaraku, kita telah membaca firman Tuhan yang judul perikopnya diberikan oleh LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia, Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Nah, saudaraku, kita telah melihat dan seperti yang telah kita baca tadi, kisah firman Tuhan ini menceritakan ada dua perempuan yang berebutan anak. Karena di antara mereka ada satu perempuan yang anaknya telah meninggal, mungkin dia tidak terima bahwa anaknya telah meninggal, ia mengaku-ngaku anak yang masih hidup itu adalah anaknya juga. Sehingga di antara dua perempuan ini berebutan anak dan masalah itu mereka bawa di hadapan raja. Sehingga di hadapan raja mereka masih tetap bertengkar. Yang satu berkata, itu anak saya. Yang satu juga berkata, itu anak saya. Anakmu telah mati. Nah, saudaraku yang terkasih, tentunya seorang raja dituntut untuk mengambil keputusan yang benar. Sebab jika Raja Salomo mengambil keputusan yang salah, pasti perempuan yang benar-benar itu adalah anaknya yang masih hidup itu, pasti sakit hati, saudara. Buahnya pasti sakit hati. Namun Salomo dalam peristiwa ini kita melihat di akhir ceritanya, ia mengambil keputusan yang benar dalam menyelesaikan masalah dua perempuan ini. Melalui firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk belajar bagaimana mengambil keputusan yang benar, sama seperti Raja Salomo ketika ia mengambil keputusan yang benar. Ada 4 poin yang akan saya bagikan kepada kita bagaimana mengambil keputusan yang benar menurut 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-28. Bagaimana mengambil keputusan yang benar? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menggunakan hikmat Allah. Salomo dalam menyelesaikan perkara di dalam perikop ini, ia menggunakan hikmat daripada Allah. Untuk mengambil keputusan yang benar harus menggunakan hikmat yang daripada Allah. Saudaraku yang terkasih, perlu kita ketahui, ini adalah peristiwa pertama sekali yang diselesaikan oleh Raja Salomo ketika ia telah diangkat menjadi raja bagi Israel untuk menggantikan posisi ayahnya Daud yang telah meninggal. Sebelum peristiwa ini, ia bertemu dengan Allah di dalam mimpinya. Allah menampakkan diri kepada Salomo di dalam mimpi Salomo. Allah berkata kepada Salomo di dalam mimpinya itu, Salomo, mintalah
apa yang hendak kuberikan kepadamu. Salomo tidak meminta kekayaan, tetapi ia meminta satu, yaitu hikmat daripada Allah. Ia berkata kepada Allah, engkau yang memilih aku untuk menjadi raja bagi umatmu, yaitu bangsa Israel. Dan engkau mengetahui bahwa aku ini masih muda dan belum berpengalaman. Dan engkau juga tahu ya Tuhanku, bahwa umatmu, bangsa Israel, adalah jumlahnya sangat banyak dan tidak terhitung. Maka dari itu, berilah hambamu ini hati yang faham menimba perkara dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Artinya saudaraku yang terkasih, Salomo meminta hikmat daripada Allah untuk menyelesaikan setiap perkara yang ada di dalam hidupnya dan terkhusus di dalam kerajaan Israel. Saudaraku yang terkasih, sampai sekarang kita mengetahui bahwa Salomo dijuluki sebagai orang yang paling berhikmat atau raja yang paling berhikmat. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana supaya kita memperoleh hikmat daripada Allah? Supaya kita bisa mengambil keputusan yang benar dalam kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih, untuk belajar firman Tuhan sama halnya kita sedang belajar dengan Allah. Artinya orang yang belajar dengan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia memperoleh hikmat daripada Allah. Dengan belajar firman Tuhan, kita dapat memiliki hikmat daripada Allah. Poin yang kedua, bagaimana mengambil keputusan yang benar, yaitu dengan berdasarkan fakta. Sekali lagi, berdasarkan fakta. Kita melihat di dalam ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25, bagaimana Salomo menyelesaikan masalah di dalam perikop ini. Ia menggunakan cara, kita melihat di ayat yang ke-24. Sesudah itu raja berkata, ambillah aku pedang, lalu dibawalah pedang di depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. Saudaraku yang terkasih, ini adalah cara yang dilakukan oleh Salomo untuk memperoleh kebenaran di dalam persoalan ini. Salomo tahu dan Salomo mengerti bahwa ibu yang benar-benar ibu tidak akan tega ketika anaknya di depan matanya dibelah menjadi dua. Tetapi yang bukan ibu pasti tidak apa-apa anak itu dibelah menjadi dua. Nah saudaraku yang terkasih, di akhir ceritanya kita mengerti bahwa Salomo telah mengetahui dengan melihat ibu itu berkata, ibu yang benar-benar ibu itu berkata, rajaku, janganlah anak itu dibelah menjadi dua, tetapi berikanlah anak itu kepada perempuan itu. Tetapi perempuan yang pertama, ia berkata, supaya anak itu tidak menjadi untukku dan untukmu, biarlah anak itu dibelah. Dari sini Salomo mengetahui bahwa fakta yang benar menunjukkan bahwa ibu yang benar-benar ibu adalah ibu yang tidak tega ketika anak itu mau dibelah. Saudaraku yang terkasih, dari sini kita belajar, jangan ambil keputusan berdasarkan asumsi di dalam pemikiran kita, tetapi ambillah keputusan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Salah satu contohnya dengan memberikan penilaian kepada orang lain. Orang lain itu banyak saudaraku yang terkasih. Bolehlah itu sebagai pasangan kita, suami istri itu mungkin, ataupun teman sekerja kita, ataupun bawahan kita, atasan kita. Kita boleh memberikan penilaian kepada mereka, tapi berdasarkan fakta yang ada. Bukan berdasarkan asumsi yang ada di dalam pemikiran kita. Bukan berdasarkan omongan orang lain, saudaraku yang terkasih. Saudaraku yang terkasih, memberikan nilai tanpa mengetahui persoalan dengan benar, maka saya mau katakan kepada kita, nilai yang kita berikan kemungkinan besar akan menjadi nilai yang salah. Maka dari itu saudaraku yang terkasih, ambillah keputusan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dan yang ketiga saudaraku yang terkasih, mengambil keputusan yang benar harus berdasarkan hati yang tenang.
kita melihat bagaimana sikap Salomo menghadapi persoalan ini. Ia menghadapi persoalan ini dengan hati yang tenang. Ia menggunakan akal sehat yang benar, saudara, supaya setiap keputusannya tidaklah menjadi keputusan yang salah. Kita melihat meskipun dua perempuan ini bertengkar di depan raja, seorang raja, masa ada perempuan itu perempuan sundal, saudara, bertengkar di depan raja. Namun Salomo tidak marah, tetapi ia mengambil keputusan itu dengan hati yang tenang. Maka saudaraku yang terkasih, saya ajak kita, ambillah setiap keputusan-keputusan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini dengan hati yang tenang. Bukan dengan amarah, bukan dengan ego, bukan dengan emosi, saudara. Karena setiap keputusan yang diambil dengan amarah dan emosi, kemungkinan besar kemungkinannya, saudaraku yang terkasih, keputusan itu akan menjadi keputusan yang salah. Dan dampaknya pasti tidak baik dalam kehidupan kita. Maka yang terjadi ketika keputusan yang kita ambil salah, saudaraku yang terkasih, yang terjadi dalam hidup kita hanyalah sebuah penyesalan. Saudaraku yang terkasih, untuk menjauhi penyesalan dalam hidup kita terjadi, maka ambillah keputusan dengan hati yang tenang. Yang keempat, saudaraku, keputusan yang benar itu harus diambil dengan motivasi yang benar. Artinya setiap keputusan yang kita buat harus berkenan dengan Allah. Setiap keputusan yang kita ambil dalam kehidupan ini tidak melawan firman Allah. Sejalan dengan apa yang Tuhan mau, saudaraku yang terkasih. Dan itu adalah keputusan yang benar. Dan saudaraku yang terkasih, perlu kita ketahui, keputusan yang dilakukan oleh Salomo adalah keputusan yang berkenan dengan Allah. Kita melihat di dalam ayat yang ke-28, saya akan bacakan kepada kita. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang dilakukan oleh raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Sekali lagi, untuk melakukan keadilan. Saudaraku yang terkasih, Salomo tahu bahwa keadilan adalah salah satu sifat daripada Allah. Dan tentunya ini adalah tindakan yang berkenan dengan Allah. Dan Allah merindukan setiap manusia melakukan keadilan di dalam kehidupan ini. Maka keputusan Salomo menjadi keputusan yang benar. Karena ia melakukan salah satu perkenanan di hadapan Allah, yaitu melakukan sebuah keadilan. Saudaraku yang terkasih, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, keputusan apa saja yang kita temui dalam kehidupan ini sehari-hari, tanyakan dalam hati kita, apakah itu keputusan yang berkenan dengan Allah atau bukan. Jika itu keputusan yang berkenan, ayo lakukanlah, saudara. Dan jika itu bukan keputusan yang berkenan dengan Allah, maka firman Tuhan menegaskan kepada kita, jangan lakukan. Saudaraku yang terkasih, saya akan tutup firman Tuhan ini dengan satu pernyataan. Setiap keputusan yang kita buat akan kita terima hasilnya. Maka bijak-bijaklah untuk mengambil sebuah keputusan. Salam sejahtera buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.